5 manfaat mengunyah cara lebah. Mengunyahnya para sufi, yaitu mengunyah lebih lambat, mengunyah lebih banyak, dan mengunyah dihayati. Itu yang pertama, manfaatnya yang jelas adalah pencernaan akan lebih sehat. Lalu yang ketiga, akan mencegah sindrom metabolik. Nah, Apa ini itu? sindrom metabolik, gula naik, asam urat naik, kolesterol naik, terus trigliserid naik, tensi naik, itu disebut sindrom metabolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi channel YouTube Tasawuf Indonesia. Untuk teman-teman di sana semoga sehat selalu ya, karena akhir-akhir ini tuh cuacanya berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan deras juga, seperti ya kehidupan modern ini yang serba cepat ya. Dan tanpa disadari cara kita nafas, cara kita makan itu ikut cepat. Nah, padahal yang diajarkan Rasulullah itu makan dengan lambat gitu. Iya. Nah, makan itu dengan lambat. Kaum sufi juga makannya dengan lambat. Nah, kenapa sih ada anjuran seperti itu, yaitu mengunyah dengan lambat, terus mengunyah dengan frekuensi kunyah yang banyak, dan juga mengunyah dengan penghayatan. Iya. Seperti yang kita pelajari di episode sebelumnya. Untuk tahu manfaatnya apa aja dan mengapa sih itu dianjurkan, langsung aja kita tanyakan ke Abah Mustamil ya. Iya. Ya, Abah, itu bagaimana, Bah? Kenapa kita dianjurkan untuk mengunyah lebih lambat gitu? Ya, jadi nanti kita akan membahas 5 manfaat mengunyah cara lebah ya. Nah, di episode kemarin mungkin yang belum menonton bisa ditonton kembali ya. Mengunyah cara lebah. Mengunyahnya para sufi, yaitu mengunyah lebih lambat, mengunyah lebih banyak, dan mengunyah dihayati ya. Lebah. Lebih lambat, lebih banyak, dan dihayati. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manfaatnya apa dan bahayanya apa jika kita tidak mengunyah dengan cara lebah itu. Kalau orang mengunyah terlalu cepat, bahayanya apa? Kalau orang mengunyah terlalu lambat, bahayanya apa? Ya, atau manfaatnya apa? Nanti kita akan bahas itu 5 hal manfaat mengunyah cara lebah. Ya, kita bahas satu-satu. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk makan lebih dinikmati, menikmati makan sehingga makanan menjadi penuh berkah. Karena kan kalau kita makan kan doanya Allahumma barik lana fima rozaktana. Semoga yang kita makan itu jadi berkah, artinya membawa kebaikan pada lahir dan batin kita. Ya. Jadi yang pertama ya, kita langsung aja Kak ya. Yang pertama adalah ketika orang mengunyah dengan lebih lambat, lebih banyak, dan dihayati, itu yang pertama manfaatnya yang jelas adalah pencernaan akan lebih sehat. Pencernaan. Ya, jadi ceritanya begini nih. Orang itu kalau makan dengan cara cepat, jadi dia makan sangat cepat, makan dengan kunyahan yang sedikit, lalu tidak dihayati, maka resikonya adalah air liur berkurang. Artinya ketika makan air liur tidak banyak diproduksi. Nanti akhirnya Kak, ketika di lambung akan bekerja lebih berat. Seandainya kita mengunyahnya lebih lambat, lebih banyak mengunyahnya, lalu kita hayati makan, maka air liur itu akan keluar lebih banyak ya. Nah, kalau air liur keluar lebih banyak, maka enzim amilase yang ada di dalam air liur akan mencerna makanan itu. Sehingga waktu sampai di lambung bekerjanya jadi ringan, tidak lagi memberatkan lambung. Bahkan mengunyah itu menyehatkan gigi ya, karena kalau orang dikunyah nanti itu air liur itu ikut membersihkan gigi sebenarnya. Jadi salah satu manfaat air liur itu irigasi. Irigasi itu membersihkan, kayak mengaliri ya, sehingga nanti mengurangi karies gigi, mengurangi beban lambung. Nanti pada ujungnya adalah mengurangi beban usus kecil, mengurangi beban usus besar gitu. Jadi seluruh pencernaan mulai dari mulut sampai ke dalam perutnya itu. Ya, betul, itu akan ikut baik ya ketika kita mengunyah dengan cara lebah itu, kalau kita singkat ya, lebih lambat, lebih banyak, dan dihayati. Itu luar biasa sekali ya. Jadi misalnya kalau kita bahas secara lebih dalam, misalnya bab persarafan, kan kita punya saraf otonom di dalam tubuh kita ya. Saraf otonom itu ada saraf simpatis dan parasimpatis ya. Saraf simpatis itu gas, atau ini gas, saraf parasimpatis itu rem.
Nah, ketika orang mengunyah terlalu cepat, makan tergesa-gesa, ya, makan tidak dihayati atau bahkan makan sambil membawa emosi, ini gasnya yang saraf simpatisnya yang terlalu kuat. Ketika saraf simpatis terlalu kuat, maka yang terjadi adalah kerja pencernaan melambat. Jadi yang seharusnya misalnya buah misalnya ya, orang kalau makan buah pencernaan itu selesai 15 sampai 20 menit. Jadi kalau kami makan apel, makan semangka, makan melon ya, itu kalau di lambung itu dicerna 15 menit cukup dah. Tapi kalau pencernaannya lambat ya lama di sini. Nah, kalau yang nanti pencernaan lambat, maka terjadi pengumpulan karbohidrat di dalam, terjadi penumpukan protein, terjadi penumpukan protein nabati, protein hewani di dalam usus, nah, atau di dalam perut, di dalam lambung, nanti akan menimbulkan kelelahan pencernaan. Nah, efeknya itu jadi gampang lelah. Gampang lelah, terus bau mulut juga karena penumpukan. Ya, penumpukan ini nanti jadi bau mulut. Jadi makanya banyak orang itu mengeluh, mengapa saya ini sudah menjaga kebersihan mulut kok tetap saja bau mulut. Nah, itu bisa dianalisis lewat ini. Jangan-jangan mengunyahnya terlalu cepat. Nah, itu manfaat yang pertama ya. Lalu manfaat yang kedua adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi mengunyah lebih lambat, mengunyah lebih lama, dan mengunyah lebih banyak ya, dan dihayati, itu akan menimbulkan kekebalan tubuh yang meningkat. Nah, jadi kalau diteliti Kak Ami ya, air liur itu mengandung imunoglobulin A, mengandung imunoglobulin B, mengandung imunoglobulin A, mengandung imunoglobulin M ya. Jadi banyak antibodi yang dihasilkan oleh air liur. Banyak sekali itu antibodinya. Sehingga ketika orang itu makan dikunyah, air liurnya banyak, antibodinya banyak. Imunoglobulin A-nya banyak, imunoglobulin G-nya banyak, imunoglobulin M-nya banyak. Nanti jadi apa? Jadi di tenggorokan ini sehat. Di tenggorokan sehat. Belum lagi di dalam air liur itu ada bakterisid. Bakterisid itu zat yang membunuh bakteri. Zat yang ada juga bakteriostatik. Itu zat yang membuat bakteri tidak bisa berkembang, mencegah perkembangan bakteri. Nah, itu ada di dalam air liur semua. Nah, ada di dalam air liur semua. Sehingga ketika orang mengunyah dengan cara lebah, dengan lebih lambat, lebih banyak dan dihayati, itu kekebalan tubuhnya meningkat. Belum lagi bahwa di dalam air liur itu ada migrasi leukosit dari darah di gusi ke air liur. Nah, jadi itu luar biasa. Mengunyah lebih lama, mengunyah lebih banyak dan dihayati, itu manfaatnya sangat besar. Jadi sangat cocok digunakan saat musim ekstrim kayak gini ya. Ya, sangat cocok. Nah, ini kalau musim-musim dinamika musim kan panas, tiba-tiba dingin, itu kan pori-pori kita bekerja terlalu keras, Kak. Jadi saat panas dia harus membuka, saat dingin dia harus menutup. Jadi dia buka nutupnya itu terlalu cepat. Nah, itu nanti membuat lelahnya. Nah, itu kalau di dalam pengobatan timur itu ada istilah begini ya. Yang mengendalikan pori-pori itu usus besar dan paru-paru. Ya, yang mengendalikan pori-pori. Jadi membuka menutupnya pori-pori itu energinya atau chi-nya itu berasal dari paru-paru dan usus besar. Nah, sehingga ketika di musim-musim yang panas dingin ekstrim, maka terjadi penutupan dan pori-pori juga terlalu dinamis. Akhirnya paru-paru dan usus besar gampang lelah. Nah, itu lalu bagaimana? Salah satu ikhtiarnya ya tadi, mengunyah lebih lambat, mengunyah lebih banyak dan dengan cara dihayati. Jadi yang pertama, membuat pencernaan lebih baik, apalagi yang punya penyakit GERD ya. Jadi penyakit lambung, jadi yang punya gas, yang memiliki gangguan pencernaan, misalnya gampang diare, gampang atau konstipasi, sembelit ya, susah buang air besar, gampang diare, atau lambung atau perut gampang sebah, nah atau GERD bahkan ya, itu sangat baik jika dia melakukan metode mengunyah cara lebah. Yaitu jadi yang pertama pencernaannya lebih sehat, yang kedua kekebalan tubuhnya akan lebih baik. Itu tadi nalar-nalar ilmiahnya. Lalu yang ketiga akan mencegah sindrom metabolik. Nah, ini mungkin sindrom metabolik, sindrom itu Kak. Sindrom itu kumpulan gejala ya, namanya sindrom. Metabolik itu metabolisme.
atau hasil dari metabolisme. Nah, jadi sindrom metabolik, gula naik, asam urat naik, kolesterol naik, terus trigliserid naik, tensi naik, itu disebut sindrom metabolik. Dan kalau orang mengunyah dengan cara cepat ya Kak, ini contoh. Orang kalau mengunyah itu terlalu cepat, otomatis dia makan lebih banyak. Ya, kemarin sudah kita singgung, ketika orang mengunyah lebih lambat, dia akan berkurang jumlah makannya 14% ya. Kalau kita mengunyahnya dengan cara lebah itu otomatis akan volumenya berkurang. Yang kedua adalah terjadi itu tadi lambung jadi tidak terlalu lelah. Nah, sekarang ketika orang makan cepat kan banyak tuh, apalagi makannya misalnya karbohidrat ya, terlalu banyak. Maka gula di dalam darah kan langsung naik. Apalagi misalnya nggih nyuwun sewu, makan nasi lalu teh manis. Nah, itu kan asupan gulanya tinggi sekali. Nanti kan langsung gula di dalam darah tinggi. Kan harus diturunkan ya, Kak. Nah, untuk menurunkan itu butuh insulin. Ya, jadi insulin nanti pankreas akan dipaksa untuk menghasilkan insulin ya. Nah, ketika ketika pankreas dipaksa bekerja mengeluarkan insulinnya keluar kan untuk mengurangi gula tadi di dalam darah. Tapi kalau itu setiap hari kan lelah lama-lama. Ya. Maka lama-lama terjadi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu insulinnya ada tetapi tidak mengurangi gula. Jadi seperti ini Kak. Kalau ini misalnya ada kereta ya, ada bis. Bis. Jadi insulin itu karena yang dorong penumpang, ngatur penumpang masuk ke bis. Nah, ini ternyata yang penumpang kerneknya ini ada tetapi di dalam bisnya kebak, di luar bisnya kebak. Jadi banyak orang gitu ya. Jadi di dalam bisnya sudah banyak orang, di luar bis banyak orang. Kerneknya kan bingung. Mau ngeluarin yang di luar mau dikeluarin nggak bisa karena di sini desak-desakan. Yang di sini mau masuk nggak bisa karena didesak dari sini. Jadi walaupun ada kerneknya nggak berfungsi. Ya, itu namanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin nanti menyebabkan apa? Diabetes tipe 2. Jadi gula akan jadi gampang naik. Nanti kalau gula gampang naik, nanti lama-lama efeknya itu bukan hanya gula, tapi kolesterol jadi naik, asam urat jadi naik, trigliserid jadi naik. Itu semua disebut sindrom metabolik. Nah, lalu orang kalau mengunyahnya caranya lebah, lebih lambat, lebih banyak dan dihayati Kak, maka kerja insulin tadi, kerja pankreas nggak dipaksa dia. Jadi nanti pankreas ya bekerja memang ya, makan lambat, otomatis gula yang naik kan juga naik nih. Volumenya juga berkurang ya, seperti tadi saya bilang kalau orang mengunyah dengan cara lebah, volume makanan ini kan berkurang 14%. Nanti beban pankreas jadi berkurang kan. Sehingga dia pankreasnya ya tetap berfungsi baik. Ya, kerjanya optimal. Ya. Lebih optimal sehingga tidak terjadi sindrom metabolik. Jadi sangat baik ya. Apalagi nanti ini menjelang Ramadan. Puasanya sudah sangat baik sebagai cara pengendalian ego makan kita ya. Jadi puasa itu sangat baik untuk mengendalikan lapar emosional kan. Kalau kita nggak puasa seperti ini kan lapar emosional ya. Pokoknya kalau ada makanan dimakan kan. Namanya lapar emosional. Tapi nanti puasa kan tidak. Apalagi kalau pas berbuka puasa, pas makan sahur dikunyah dengan cara lebah tadi. Lebih lambat, lebih banyak dan dihayati. Maka nanti puasanya akan menuju ideal untuk menjaga kesehatan kita, mengurangi resistensi insulin. Mungkin resistensi insulin nanti kita bahas lebih rinci karena ini menjadi pangkal dari banyak masalah kesehatan Kak. Jadi hipertensi, gula darah naik, stroke yang terjadi ya, sumbatan jantung macam-macam itu semua kan akibat dari sindrom metabolik sebenarnya. Dari resistensi insulin tadi. Iya betul, terjadi resistensi insulin itu. Nanti akibatnya rentetannya banyak sekali. Dan mengunyah lebih banyak, mengunyah lebih lambat, mengunyah lebih banyak dan dihayati waktu makan, maka akan mengurangi terjadinya resistensi insulin. Sehingga orangnya akan terhindar dari tadi sindrom metabolik itu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah berat badan. Nah, jadi mungkin kita bisa melihat atau teman-teman sufi bisa perhatikan ya, orang yang berat badannya berlebih, coba lihat cara makan. Biasanya cepat. Biasanya cepat. Kalau orang dengan berat badan yang tidak berlebihan, biasanya makannya tidak terlalu cepat ya. Nah,
Mengapa demikian? Satu alasannya, orang ketika makan lebih lambat, pengunyahannya lebih lambat, lebih banyak dan dan dihayati, otomatis kan volumenya berkurang tuh. Berkurang volumenya ya. Nah, lalu yang kedua, pencernaan jadi efektif. Bahkan dikatakan begini, Kak. Kalau orang mengunyah dengan lebih banyak, mengunyah dengan lebih lambat, maka penyerapan di dalam usus kecil itu bisa 99%, nggak banyak sampah. Jadi energinya itu betul-betul jadi sampah. Tetapi kalau dia mengunyahnya terlalu cepat, mengunyahnya sedikit ya, itu nanti yang terjadi adalah penumpukan energi yang tidak terpakai. Jadi sampah tadi. Ya, jadi sampah, akhirnya disimpan jadi lemak. Nah, nanti jadinya apa? Jadinya obesitas. Ya, obesitas. Dan nanti obesitas kan akan menjadi dasar munculnya problem-problem yang banyak ya. Termasuk nanti hubungan antara obesitas dan kekebalan tubuh itu tinggi sekali. Jadi ketika orang berat badannya berlebihan, itu kekebalan tubuhnya juga akan menurun. Daya-daya makrofag, daya-daya leukosit itu juga akan menurun ketika orang berat badannya berlebihan ya. Tentu paling bagus ya berat badan ideal. Nah, tetapi uniknya juga sama, Kak. Ketika orang makan dihayati, itu juga akan, kalau bagi yang misalnya merasa berat badannya kurang, kan penyerapannya bagus. Berat badannya bisa secara otomatis juga normal. Berarti kalau mungkin orang yang makannya cepat, kadang juga mungkin orangnya bisa kurus juga ya, Dono? Kalau orang makan cepat, ya bukan kurus, kan penumpukan malah. Ditumpuk itu. Iya, ditumpuk, kan jadi banyak. Nah, kan dia makan cepat, lalu apa efeknya? Kan penumpukan makanan. Maksudnya yang tadi kan ada orang yang kurus, mungkin kalau salah satu metode biar ideal badannya kan menggunakan makan cepat. Enggak juga. Oh, berarti yang lebih enggak juga, tetap apapun, walaupun dia kurus maupun dia gemuk, ya tetap makannya paling bagus makan lambat. Mungkin karena makan cepat jadi malah walaupun banyak tapi nutrisinya enggak. Ya, nutrisinya enggak bagus. Nanti mungkin dia karena dia sudah biasa kurus ya. Lalu ketika penumpukannya banyak dia ngedrop. Iya, kadang juga ada orang yang kurus tapi kolesterolnya itu tinggi. Oh, ada. Karena itu ya. Ya mungkin karena itu. Jadi dia enggak numpuk jadi lemak yang disimpan di bawah-bawah kulit, tetapi dia akan menumpuk di dalam darah. Kan juga enggak bagus ya. Jadi rumus makan lebah itu lebih lambat, lebih banyak dan dihayati, itu rumus untuk semua orang. Bukan hanya yang gemuk, tapi yang merasa kurus juga demikian. Lalu yang terakhir, Kak Ami, manfaat dari kita mengunyah dengan cara lebah adalah tenangnya pikiran dan perasaan. Itu melatih kita, terutama secara psikologis ya. Kalau orang biasa makan lambat, dia akan terbiasa untuk melakukan sesuatu tidak tergesa-gesa. Nah, ini dari sisi ini dulu ya, psikologis dulu ya. Jadi kalau orang makan lambat, dikunyah dengan lebih lambat, lebih banyak dan dihayati, maka dia akan terbiasa untuk melakukan sesuatu secara lebih tidak tergesa-gesa ya. Maka kalau makan cepat kan biasanya tergesa-gesa ya, mau sini mau itu. Nah, efeknya apa? Ya efeknya banyak. Ya, efek secara psikologis tentu orang seperti itu gampang tegang kan. Ya, gampang tegang karena dia harus cepat-cepat gitu. Coba kalau dia latihan dengan mengunyah makanan dengan cara lebih lambat, mengunyahnya lebih banyak lalu dihayati. Itu secara psikologis akan membantu orang untuk menjaga ketenangan dan pikiran dan perasaan. Tapi yang kedua, memang alasan ilmiahnya ada. Ya tadi yang saya bilang, Kak. Ketika orang makan cepat, saraf simpatiknya yang dominan. Ketika orang makan lambat, saraf parasimpatik lebih dominan. Nah, ketika saraf parasimpatik lebih dominan kan hati lebih gampang damai. Makanya bahkan Rasulullah itu kalau pas beliau tidak berkenan terhadap suatu hal, beliau menjauhi makanan. Karena makan di dalam suasana emosi itu sangat tidak baik. Seperti yang di episode sebelumnya. Ya, seperti yang dijelaskan di episode berikutnya. Nah, itu saya kira demikian penjelasan kita kali ini ya. Ada 5 manfaat dari makan mengunyah cara lebah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih ya untuk episode kali ini. Oke. Untuk teman-teman yang udah menonton, terima kasih. Mari kita praktekkan cara mengunyah dengan metode lebah ini sehingga
dengan begitu mungkin bisa jadi salah satu upaya kita dalam meningkatkan imun tubuh kita di cuaca yang ekstrim ini. Dan semoga itu juga bisa jadi cara kita melatih untuk lebih khusyuk dalam segala hal gitu, karena kita nggak tergesa-gesa ya dalam melakukannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.